Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali berjumpa lagi dengan Ibu Atira. Untuk kalian yang kelas 2, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua selalu terjaga dari berbagai macam penyakit menular. Protokol kesehatan yang harus kita selalu taati, misalnya membiasakan diri mencuci tangan, menjaga jarak kurang lebih 1 meter, menghindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Baiklah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa hati kita menjadi tenang dan pelajaran yang kita pelajari dapat kita serap dengan baik dan bermanfaat untuk masa depan kita. Bagi kalian yang beragama Islam, ikuti Ibu ya. Dan bagi yang beragama lain, silahkan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan saliha mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anak, bagaimana setelah kalian berdoa? Kalian menjadi senang dan bahagia kan? Siap mengikuti pelajaran kan? Ibu ingin memberikan sedikit bocoran apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Tentunya kalian bertanya-tanya, Bu Atira, kita belajar apa aja sih hari ini, ya kan? Nah, yang pertama nanti kita akan mengetahui atau bagaimana cara menentukan letak rumah pada denah. Nah, jadi nanti Ibu akan memperlihatkan contoh denah dan kita akan mempelajari denah tersebut untuk menentukan letak rumah. Jadi nanti kalian juga akhirnya bisa mencari rumah teman kalian dari denah yang kalian buat. Kemudian juga hari ini kita akan mengenal uang pecahan. Nah, tentunya kalian sering jajan-jajan kan? Jadi kita hari ini bagi yang sudah kenal, kita kenal lagi, lebih kenal lagi. Mana sih uang pecahan? Mana sih uang kertas? Mana sih? Pokoknya kita hari ini kenalan sama uang pecahan. Uang kertasnya nanti besok. Kemudian hari ini juga kita akan belajar tentang membandingkan nilai uang pecahan. Membandingkan itu yang namanya aja membandingkan. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, ada yang gelap, ada yang terang. Nah, yang namanya membandingkan kan tentu seperti itu. Nanti kita akan membandingkan nilai uang pecahan. Kemudian yang terakhir juga kita nanti akan mengenal irama, dasar-dasar irama dari sebuah lagu ya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian denah rumah komang. Selain denah rumah komang, kita juga harus membaca nyaring biar kita terbiasa latihan membaca ya. Mari kita baca sama-sama teks yang Ibu sediakan sambil kita melihat denah rumah komang di sampingnya ya. Kalian sambil baca sambil lihat gambarnya. Yang pertama, komang tinggal di Jalan Garuda nomor 18. Baca yang nyaring ya, sama-sama Ibu ya. Di sebelah rumah komang ada toko buah. Di sebelah kiri rumah komang ada rumah Radit. Di depan rumah komang ada kantor pos. Di samping kanan kantor pos ada rumah Laura. Nah anak-anak, ini tadi rumah komang yang sudah kita baca tadi ya. Jadi komang ke sekolah dengan naik angkutan umum dan ongkos angkutan umum ke sekolah komang adalah Rp3.000. Kalian lihat lagi, ini denah rumah komang yang tadi baru saja kita baca dan kita akan menjawab sama-sama
pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kemukakan ya. Karena kita sudah baca sama-sama, kalian sudah lihat denah rumah komang tadi, maka kita akan jawab pertanyaannya. Yang pertama, di mana letak rumah komang? Ayo kalian pikir-pikir. Ingat-ingat dulu teks yang sudah kita baca tadi, sama kalian lihat gambar denah rumah komang ini. Kira-kira letak rumah komang itu di mana? Pertanyaan berikutnya, siapa yang tinggal di sebelah kanan kantor pos? Nah, seperti tadi yang sudah kita bacakan, Ibu sudah memberikan contoh pakai tanda panah. Yang ini tidak pakai tanda panah lagi karena Ibu menyuruh kalian berpikir. Kalau kalian sudah bisa menjawabnya, artinya kalian sudah paham bagaimana menentukan letak rumah tersebut melalui denah yang ada. Pertanyaan selanjutnya, di mana letak toko buah? Kalian pikirkan lagi ya. Berikutnya, bagaimana cara Komang berangkat ke sekolah? Diingat-ingat lagi tadi di teks. Komang berangkat ke sekolah pakai apa? Dan bayar berapa? Jawaban, nah ada lagi sebelum jawabannya ada pertanyaan yang kelima, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Komang ke sekolah? Ayo kita jawab sama-sama anak-anak yang semangat, semangat, semangat. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah letak rumah Komang di Jalan Garuda. Ayo siapa yang betul? Yang betul pasti senang, yang belum betul coba lagi. Nanti lihat denah rumah di buku LKS kalian, terus kalian coba-coba jawab ya. Lanjutnya, siapa yang tinggal di sebelah kanan kantor pos? Jawabannya adalah Laura. Siapa yang betul jawabannya? Nah, bagus, semua pada betul jawabannya. Selanjutnya, di mana letak toko buah? Jawabannya adalah di Jalan Garuda. Alhamdulillah, semuanya pada betul semua, berarti sudah paham. Kita lanjutkan. Bagaimana cara Komang berangkat ke sekolah? Jawabannya adalah naik angkutan umum. Kalian pada masih ingat tidak jawabannya yang tadi? Oh, ingat semua. Alhamdulillah ya. Semua sudah pada ingat, mudah kali. Mudah kali lah Bu Atira pelajarannya. Ya begitulah kalau kalian senang semuanya jadi mudah. Nah, ini pertanyaan yang kelima. Berapa ongkos angkutan umum? Tadi ongkosnya dari rumah Komang ke sekolah adalah Rp3.000. Ya, Rp3.000 itu berapaan sih? Nih Ibu Atira ada bawa uang 1000-an nih. Nih uang 1000 ya. Berarti kalau 3.000 itu 3 koin 1000-an. Kalian sudah pernah lihat belum uang seperti ini? Ini namanya 1000. Jadi kalau Komang berangkat dari rumahnya ke sekolah, Komang bayar 1000, berarti satu uang pecahan ini. Bagaimana kalau Bu Atira berangkat dari rumah ke sekolah bayarnya 1.500? Bu Atira harus tambahin uangnya satu lagi, pecahan 500. Kalian masih ingat atau sudah tahu belum tentang uang pecahan ini? Sering jajan nggak? Pernah nggak dikasih sama orang tua uang seperti ini? Nah, sekarang Bu Atira kenalin ya. Yang ini namanya Rp1.000. Yang ini namanya Rp500. Kalau Bu Atira bayar 1.500, berarti Bu Atira harus bayar 2 seperti ini. Kalau Komang, tadi kan ongkosnya berapa? 3.000, berarti dia harus bayar 3 dari uang seperti ini. Nah, Bu Atira juga bawa, selain uang 1000-an, uang 500-an, Bu Atira juga bawa contoh uang Rp100. Nah, begini uang Rp100-nya. Bu, saya sudah tahu kok Bu, banyak uang seperti itu di rumah saya. Alhamdulillah, berarti sebelum belajar kalian sudah tahu, sudah hafal, ya kan? Hari ini kita mempelajari lebih lanjut bagaimana membandingkan jumlah besar kecilnya uang pecahan ini. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi kalau yang nggak jelas, uang pecahan yang Ibu tampilkan di sini lebih jelas Bu Atira kasih gambar sama kalian. Ada gambar uang 100-an, ada gambar uang 500-an, ada gambar uang 200-an dan 1000-an. Bu, saya kok mamah saya sering mau ngasih uangnya yang kayak kertas begitu Bu, bukan receh seperti ini. Ya nggak apa-apa, itu juga uang. Nanti pada pelajaran berikutnya Bu Atira juga akan kita juga akan belajar tentang uang kertas
Jadi uang itu ada pecahan, ada uang kertas. Jadi hari ini kita fokus dulu untuk kenal sama uang recehan. Bu, udah kenal kok Bu. Ya udah nggak apa-apa, kita tetap belajar ya. Nah, mengenal pecahan nilai uang. Uang adalah alat tukar. Jadi kalau kalian nggak punya uang, kalian nggak bisa beli. Jadi kalau mau beli sesuatu harus punya uang. Ada uang logam dan ada uang kertas. Nah, di sini yang pertama itu adalah uang Rp100. Ditulis, begitu tulisannya 100 ya anak-anak, dibaca, yuk kita baca sama-sama. Rp100. Untuk yang kedua, kita baca sama-sama ya. Uang Rp500. Ditulis Rp500,00 titik. Dibaca Rp500. Yang ketiga, uang Rp200. Ditulis dengan Rp200,00 titik. Dibaca Rp200. Bu, mau tanya, kenapa sih ada koma 00 begitu? Nah, itu adalah ciri dari uang. Kalau kalian menulisnya Rp200, itu belum ada ciri uang. Jadi kalau ciri uang itu ada koma, ada 00 titik. Itu cirinya kalian nulis uang. Atau setidaknya kalau kalian tidak tulis 00 titik di ujungnya, kalian bisa mencirikan uang itu dengan koma garis mendatar. Itulah ciri dari penulisan uang. Paham ya? Kenapa ada 00 di belakang 200? Kenapa ada koma? Kita lanjutkan. Yang terakhir itu uang Rp1.000. Ditulis Rp1000,00 Ingat, koma 00 adalah ciri penulisan uang. Dibaca, ayo baca sama-sama. Dibaca Rp1.000. Alhamdulillah semua sudah membaca, sudah mengenal uang pecahan. Sekarang anak-anak, Ibu mau mengajak kalian untuk membanding. Ibu tadi sudah bilang kan sama kalian, yang namanya membanding itu tentu ada lawannya. Ada lebih besar, ada lebih kecil. Ada lebih hitam, ada lebih putih. Ada lebih cantik, ada lebih manis. Ada gelap, ada terang. Nah, untuk membandingkan jumlah uang atau nilai mata uang, maka kita menggunakan lebih besar dan lebih kecil. Yang di sebelah sana anak-anak, itu adalah tanda lebih besar. Nah, tuh, yang itu tuh, yang tandanya begitu tuh, itu lebih besar, tandanya seperti itu. Nah, sekarang yang sebelah kiri, tandanya berbalikan dengan sebelah sana, itu adalah tandanya lebih kecil. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah memberikan contoh tandanya seperti itu. Lihatlah bocorannya di atas, tanda seperti itu lebih besar atau lebih kecil. Bu, tanpa lihat bocoran pun saya sudah tahu kok Bu, kalau 500 lebih kecil daripada 1000. Bu Atira kok salah tulis sih? Nah, Ibu mau ngetes kalian jeli nggak lihatnya? Itu betul atau salah itu? Oh salah Bu, itu sebenarnya cirinya adalah yang lebih kecil bukan lebih besar. Nah, oleh sebab itu kalian koreksi lagi ya. Makanya jangan asal iya aja, dilihat aja tulisan Bu Atira. Kalau ada yang salah kalian koreksi. Itu Ibu ingin mengetes kejelian kalian. Konsentrasi nggak kalian ikut pelajaran Ibu ya? Kita lanjutkan. Nah, kita akan melakukan uji coba untuk mendapatkan irama. Kalian boleh coba pukulkan dan amati bunyi yang kalian dapatkan ketika kalian melakukan pukulan secara beruntun dari nomor 1 sampai nomor 9. Tapi sebelum kalian melakukan percobaan itu, coba dengarkan dan amati percobaan Ibu. Ini Ibu bawa 2 buah pulpen. Coba kalian dengar ya, bunyinya seperti apa? Ayo, ada yang masih belum dengar? Sekali lagi ya. Bunyinya seperti tik gitu ya. Tik. Bagaimana kalau pulpen ini Ibu pukulkan ke gelas plastik? Kayak bunyi tak gitu kan? Tak. Bagaimana kalau tangan Ibu pukulkan ke tangan Ibu yang satunya? Puk. Sekali lagi. Puk. Coba kalau tangan Ibu pukulkan ke meja. Dum.
Kalau bagaimana kalau dua jari ibu pukulkan ke meja? Sama. Kalau begini, tak, tak. Nah, ibu mau mencoba beberapa pukulan yang menghasilkan irama. Kalau kalian dengar bunyinya seperti indah, maka itulah yang disebut irama. Irama bisa dihasilkan dari pukulan benda-benda tertentu. Coba dengar ibu ya, misalnya begini nih. Nah, bagaimana? Bagus nggak bunyinya? Bagus kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan irama. Ibu mau kalian coba seperti percobaan itu. Atau kalau mau coba irama yang lain juga boleh, misalnya. Nah, bagus kan? Nah, pokoknya irama bisa dihasilkan dari pukulan apa saja, yang penting aman ya. Yang penting kalian harus melakukannya dengan aman. Nah, anak-anak, itu tadi yang namanya irama. Tentu, alhamdulillah kalian pasti sudah paham semuanya karena semua sudah pada mencoba kan di rumah. Lagi Bu, lagi. Saya pengen dengar nih irama yang lebih bagus lagi dari Bu Atira biar bisa dicontoh. Boleh. Banyak kok, pokoknya banyak irama-irama yang bisa membuat telinga kita jadi senang mendengarnya. Kalian buat masing-masing irama kalian ya, ciptakan sendiri irama kalian ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal irama, anak-anak. Sudah belajar apa itu irama, udah tahu kan? Kita udah melakukan percobaan. Nah, anak-anak, di penghujung pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita membuat kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari, Bu Atira ingin memberikan tugas sama kalian biar pelajaran yang Bu Atira berikan hari ini berkesan buat kalian ya. Ada tugas ya. Ini tugasnya anak-anak. Ini adalah denah rumah komang. Nah, kalian jawab ya di rumah di buku tulis. Siapkan buku tulisnya di depan televisi TV Tabalong yang kalian cintai. Pertanyaan pertama, di manakah letak rumah Laura? Kalian pasti udah dapat karena kalian sudah belajar tadi kan. Pertanyaan kedua, siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Komang? Pasti kalian dapat. Anak-anak, tugas berikutnya, bandingkan uang 200 dengan uang 100. Lebih besar 200 atau lebih kecil 200? Uang 1000 dengan uang 500. Lebih besar 1000 atau lebih kecil 1000? Uang 500 dengan uang 1000 lebih kecil 500 atau lebih besar 500? Tandanya, bagaimana kalian memberi tanda? Tadi sudah kita pelajari kan? Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran kita, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian bahwa hari ini kita sudah belajar banyak dan tentunya kalian bisa mengulang-ulang pelajaran lagi di rumah ya setelah Bu Atira selesai memberikan pelajaran. Apa saja Bu yang sudah kita pelajari Bu? Nah, ayo kita sebutkan sama-sama. 1. Kita sudah bisa menentukan letak rumah pada denah. 2. Kita sudah bisa membandingkan nilai uang pecahan. 3. Kita sudah bisa mengenal irama, iya kan? Nah, apalagi sih yang belum Bu? Apa yang belum? Nah, kalian ingat-ingat deh apalagi yang belum yang sudah kita pelajari belum Ibu sebutkan. Ada nggak? Kalau ada sebutkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah semua sudah bisa menyebutkan. Nah, kalau sudah bisa ya. Kiranya sampai di sini pembelajaran yang bisa Bu Atira berikan pada kalian hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu Atira ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit menular. Misalnya, kalian harus rajin mencuci tangan, jangan lupa untuk menjaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan biasakan menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Sebelum Ibu akhiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang berikut ini setelah berdoa tentunya.
Nah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bermanfaat untuk masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang bersama-sama.